Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan kisah mimpi berkaitan dengan pengajaran ilmu syariat, yaitu tentang mimpi yang dialami saudari kita yang telah inbox kepada akun TikTok saya menanyakan tentang takwil mimpi yang dialami beliau. Namun sebelum saya ceritakan mimpi tersebut, perlu diketahui kejadian di saat beliau masih terjaga sebelum tidur. Di dalam keadaan di saat terjaga, beliau mengucapkan dalam hati bahwa jika si orang tersebut besok di hari Jumat yang jadi imam, rasanya aku tidak ingin jadi makmumnya. Nah, itu perkataan di dalam hati beliau. Ini berkaitan dengan orang yang beliau kenal yang akan menjadi imam. Namun beliau itu ragu untuk mengikuti jadi makmumnya. Beliau malamnya bermimpi yang saya ringkas ya, karena tulisannya beliau itu sangat membingungkan jika Anda baca. Intinya, beliau itu bermimpi bahwa beliau bersama beberapa orang berada dalam gua, dan ketika mereka semua ingin keluar dari gua itu harus memakai tali, yang mana divisualkan di dalam mimpi itu ada tali yang sangat kuat berwarna putih. Mereka harus memanjat seperti orang pemanjat tebing menggunakan tali yang kuat itu untuk keluar dari gua tersebut. Nah, di dalam mimpi tersebut, orang yang di dalam kehidupan nyata yang biasanya jadi imam sholat itu tidak bisa keluar dari gua tersebut memakai tali putih yang kuat itu. Namun, beliau yang bermimpi bersama orang yang lainnya itu berhasil naik, terasa teringan. Itu inti yang dimimpikan oleh saudari kita itu. Lalu apa takwil mimpi tersebut? Mimpi itu ada yang dari Allah, ada yang dari pikiran di saat terjaga, sering dilamunkan suatu hal kemudian bermimpi, ada juga yang dari setan. Ya, hal itu disabdakan Nabi di dalam hadis riwayat Muslim. Nah, mimpi yang dialami saudari kita itu tergolong mimpi yang baik, petunjuk dari Allah karena pengajaran tentang ilmu syariat. Nah, jadi saudari kita itu berpikir khawatir, takut sholatnya ketika bermakmum sama imam tersebut takut tidak sah, tidak diterima oleh Allah. Nah, karena apa? Karena salah paham memahami hadis. Nanti saya sebutkan hadis yang mana. Sebelumnya saya takwilkan dulu. Ketika ada visual mimpi berupa gua yang dimasuki semua orang, itu adalah simbol gua itu adalah bermakna ketetapan Allah yang tidak bisa dihindari manusia dalam menjalani kehidupan, yaitu adanya ujian takdir buruk dan takdir baik. Jadi gua itu adalah tempat yang mana orang-orang itu tidak bisa keluar dari gua tersebut. Itu makna tersiratnya adalah ketetapan Allah yang tidak bisa dihindari. Di dalamnya ada takdir buruk dan takdir baik. Hal itu berkaitan dengan firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Allah Ta'ala berfirman, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Sedangkan simbol tali kuat berwarna putih itu bermakna adalah tentang sarana ibadah. Simbol warna putih itu adalah simbol kebaikan yang berkaitan dengan firman Allah pada surat Al-Imran ayat 106 yang menjelaskan tentang orang beriman pada hari kiamat wajahnya putih berseri, calon penghuni surga. Dan warna putih ada juga kaitannya dengan hadis Nabi di dalam hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Beliau bersabda, pakailah oleh kalian pakaian yang putih karena itu termasuk pakaian yang paling baik. Jadi, yang dimaksud simbol tali kuat berwarna putih itu adalah sarana ibadah. Yang berkaitan dengan kekhawatiran saudari kita yang bermimpi itu yaitu tentang ibadah sholat. Nah, sedangkan visual simbol ketika imam tersebut tidak mampu memanjat tali tersebut, sedangkan saudari kita yang bermimpi bersama orang lainnya itu berhasil naik
memanjat dengan tali tersebut, itu bermakna bahwa saudari kita sebagai makmum bersama orang-orang lainnya juga sebagai makmum itu diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan imam yang tadi tidak bisa menaiki dengan sarana tali tersebut, itulah yang bermakna bahwa imamnya yang tidak diterima sholatnya. Nah, ini bukan berarti orang yang jadi imam di dalam kehidupan nyata itu mutlak tidak diterima. Bukan seperti itu. Sebenarnya Allah itu mengajarkan tentang kekhawatiran yang dialami saudari kita jika misalkan seorang imam sering berbuat kemaksiatan di dalam kehidupan nyatanya, lalu beliau itu khawatir jika sholat bermakmum dengan imam tersebut lantas tidak diterima oleh Allah. Nah, tentang itulah, tentang kekhawatiran sholatnya tidak diterima itulah Allah memberikan visual mimpi ini. Yang mana Allah itu memberi petunjuk bahwa bukan makmumnya, bukan sholat makmumnya yang tidak sah, yang tidak diterima, tapi imamnya yang tidak diterima. Nah, hal itu berkaitan dengan hadis riwayat At-Tirmizi nomor 360. Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 3 orang yang sholatnya tidak bisa naik melebihi telinganya. Nah, yang salah satu dari 3 diantaranya itu adalah imam sebuah jamaah, ya, sementara para jamaah membencinya. Nah, imam yang tidak sah sholatnya yang dimaksud dari hadis tersebut adalah para imam yang menyimpang. Tapi jika imam termasuk orang yang menegakkan sunnah, maka dosanya kembali kepada orang yang membencinya. Karena orang yang benci itu telah suudzon, berprasangka buruk. Maka dosanya diterima oleh orang yang berprasangka buruk itu, bukan imamnya. Tetapi dalam hal sholat imamnya yang tidak sah, jika memang orang tersebut adalah orang yang menyimpang. Jadi, jika seorang yang dijadikan imam sholat itu punya dosa pribadi, maka dosa yang dilakukan imam tersebut tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 164. Bunyi firman tersebut adalah, dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudorotannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dengan keterangan tersebut, kesimpulannya adalah jika seorang imam sholat itu adalah orang yang sering terlihat berbuat dosa, dan ketika tidak ada orang lain yang bisa dijadikan seorang imam, maka imam tersebut harus tetap diikuti di saat mengimami sholat. Karena Nabi Muhammad bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Nah, itulah tentang takwil mimpi atau makna mimpi yang dialami saudari kita, bahwa Allah memberi petunjuk tentang ilmu syariat. Jika misalkan benar seorang imam itu adalah seorang yang pendosa, seorang yang menyimpang, maka sholatnya beliau itulah yang tidak sah, tidak diterima oleh Allah. Sedangkan makmumnya sholatnya tetap sah. Jadi saudara kita yang bermimpi ya, harus berguru ya, kepada orang yang ahli di bidang ilmu syariat agar tidak salah di dalam memahami hadis-hadis Nabi ataupun ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan sholat. Oleh karena itu, perlu saya berikan tambahan kepada semuanya. Jika kita melihat orang lain yang sering berbuat maksiat tapi beliau itu menjadi imam, maka tetaplah sholat, ya, mengikuti beliau kalau tidak ada orang yang menggantikan, dan jangan dijadikan sarana berburuk sangka, jangan dijadikan sarana bermaksiat, tapi jadikanlah sarana beribadah. Dengan cara apa? Mendoakan untuk kebaikannya. Supaya apa? Supaya diampunkan dosanya, mendapatkan hidayah. Hal itu sebagaimana dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Muhammad ayat 19. Allah Ta'ala berfirman, mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Begitu juga Nabi Muhammad menganjurkan untuk apa? Mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Dan merasakan ibarat satu tubuh. Jika orang lain bermaksiat, maka bagaimana kalau kita bermaksiat tidak ada orang mendoakan? Maka kita doakan orang tersebut supaya kita nanti ketika bermaksiat, Allah gerakkan orang lain mendoakan kita juga. Semoga kisah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.